Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong dan memberikan kami hikmat dan tuntunan yang kami perlukan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti, dan bukan hanya mengerti saja, tapi melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-35. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 35 ayat 13-15. Tertulis demikian. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Saudara dikasih Tuhan, Ratu Elizabeth yang kedua meninggal di usia 96 tahun dan menjadi ratu yang memerintah terlama di dunia. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa Ratu Elizabeth adalah seorang yang taat pada nilai-nilai ajaran kekristenan. Ia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Selama hidupnya ada kata-katanya yang seringkali mendapatkan perhatian khusus dan dijadikan quote. Salah satunya adalah berhubungan dengan kebaikan. Ratu Elizabeth yang kedua pernah berkata, selalu mudah untuk membenci dan menghancurkan. Untuk membangun dan menghargai, jauh lebih sulit. Dengan kata lain saudara, apa yang dikatakannya bermakna bahwa berbuat yang jahat itu mudah. Tapi berbuat baik itu adalah hal yang sukar. Tapi ini bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Perlu ketulusan dan kasih agar kita dapat berbuat baik kepada sesama. Dalam Mazmur 35 ayat 13-15 ini, tertulis bahwa ketika orang-orang yang memusuhi Daud mengalami sakit dan penderitaan, yang dilakukan oleh Daud bukanlah bersyukur dan bergembira di atas kesusahan mereka, tapi ia mengambil pakaian kabung, berpuasa dan berdoa bagi orang-orang itu. Sekalipun sebenarnya mereka tidak pantas didoakan oleh Daud karena sikap mereka yang jahat. Tapi inilah yang dikerjakan oleh pemazmur Daud. Ia bersimpati bahkan berempati kepada orang-orang yang bahkan membencinya sama sekali. Hal yang sebaliknya terjadi ketika Daud mengalami sakit dan penderitaan. Orang-orang yang memusuhi Daud malah bergembira ria karena situasi kemalangan yang dihadapi oleh Daud. Menghadapi situasi dan sikap yang demikian, Daud tidak membiarkan dirinya larut dalam kekesalan. Ia tetap mempunyai sikap yang sama, yaitu menjaga hatinya tetap tulus dan mengasihi serta mendoakan. Selain itu, Daud menyerahkan pembalasan dan penghakiman terhadap hal itu kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua dan memberikannya pembelaan. Saudara dikasih Tuhan, untuk membenci dan menghancurkan itu sangat mudah. Tapi untuk mengasihi, membangun dan menghargai jauh lebih sulit. Tapi kita bisa karena kasih Tuhan yang memampukan. Di dunia ini ada kecenderungan saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan menghendaki agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak membenci tapi mengasihi. Tidak mendendam tapi mengampuni. Dalam Lukas pasal 6 ayat 27, di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Siapa di antara kita yang saat ini sedang marah dan kesal?
sakit hati karena ada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, dan memperlakukan yang tidak baik kepada kita. Mari kalau saat ini kita merasakan hal yang demikian, ampunilah dan doakan mereka. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dan membalaskan kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Bagian kita yang perlu kita lakukan adalah mengampuni dan mengasihi, mendoakan yang terbaik, supaya dengan demikian hidup kita tidak dipenuhi dengan kebencian dan kepahitan, melainkan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur kami, yang mengajar kami, untuk kami mengasihi, bukan membenci, untuk kami tidak mengikuti perasaan-perasaan dendam di dalam hati kami, tapi kami mau mengampuni, dan dengan penuh ketulusan, kami bahkan mendoakan yang terbaik untuk terjadi dalam kehidupan orang-orang yang membenci kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kasih-Mu. Kami akui kami tidak mampu dan hal ini sulit bagi kami untuk kami kerjakan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami mampu. Kami sanggup melakukannya. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi. Tolong kami Tuhan, supaya kasih-Mu itu memancar dalam kehidupan kami. Dimulai dari keluarga kami secara pribadi. Kasih Tuhan itu mengalir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan-Mu, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang sedang bersusah hati atau berduka, agar Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, kegembiraan dan kebahagiaan dari Tuhan. Yang sedang terikat kuasa kegelapan saat ini terlepas dalam nama Tuhan Yesus, dan ada kemenangan dalam kehidupan mereka. Bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.